Oke, baik. Salam. Perkenalkan, nama saya Hubertus Desa dengan NIM 231222103. Baik, dalam video ini eh, saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal tes. Ini soal yang pertama. Jelaskan menurut pendapat kalian bagaimana relevansi pendidikan kewargaan negaraan dalam kehidupan bernegara di era sekarang ini. Baik, jawabannya pendidikan kewarganegaraan atau PKN di era sekarang ini menurut saya masih sangatlah relevan dengan kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan beberapa alasan berikut. Yang pertama, memperkuat pemahaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah gempurnya globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai Pancasila ini dan Undang-Undang Dasar 1945 semakin penting untuk ditanamkan kepada generasi muda. Dalam hal ini, PKN membantu mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Alasan yang kedua, meningkatkan partisipasi politik dan masyarakat. PKN membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam politik di masyarakat. Hal ini penting untuk membangun demokrasi yang sehat dan kuat. Alasan yang ketiga, membentuk karakter yang bermoral dan berintegritas. Dalam hal ini, PKN menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada individu, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Hal ini penting untuk membangun bangsa yang beradab dan bermartabat. Alasan yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah keragaman budaya dan agama di Indonesia, PKN membantu individu memahami pentingnya toleransi dan saling menghormati. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh penerapan PKN dalam kehidupan bernegara di era sekarang. Misalnya, melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum dan memilih pemimpin yang berkualitas. Ini yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Sekian untuk nomor 1, sekarang nomor 2. Nomor 2 dengan soal, suatu bangsa dikenal karena identitas nasional atau ciri khas yang dimilikinya. Coba sebutkan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia dan apa yang akan kalian lakukan untuk mempertahankannya. Di sini ada beberapa ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, religius. Yang keempat, ramah tamah. Dan yang kelima, pantang menyerah. Peran saya sebagai mahasiswa dalam mempertahankan ciri khas bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa, saya memiliki peran penting dalam mempertahankan ciri khas bangsa Indonesia. Berikut beberapa hal yang dapat saya lakukan. Misalkan, saya mempelajari dan memahami sejarah, budaya,
dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan memahami sejarah dan budaya bangsa, saya akan semakin bangga menjadi orang Indonesia dan terdorong untuk melestarikannya. Cara yang kedua, mengamalkan nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan gotong royong dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu orang lain, menjaga toleransi, dan menghormati perbedaan. Cara yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, saya dapat membantu membangun bangsa dan melestarikan budaya Indonesia. Cara yang keempat, ini misalnya saya ini menjadi agen perubahan. Sebagai mahasiswa, saya memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan. Saya dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan saya untuk mendorong perubahan positif di masyarakat. Cara yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci kesatuan bangsa Indonesia. Saya sebagai mahasiswa, saya dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perpecahan dan mempromosikan toleransi. Sekian dari nomor 2, sekarang yang nomor 3. Jelaskan menurut pendapat kalian mengapa sejarah budaya bangsa dikatakan sebagai identitas nasional. Jawabannya, sejarah budaya bangsa merupakan akar identitas nasional karena beberapa alasan berikut. Karena dengan sejarah budaya bangsa, dari merekam jejak peradaban dan nilai-nilai luhur bangsa, sejarah budaya bangsa merekam jejak peradaban dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Nilai-nilai ini seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi menjadi fondasi bagi identitas nasional bangsa Indonesia. Yang berikutnya, membentuk karakter dan ciri khas bangsa. Budaya yang berkembang dalam suatu bangsa membentuk karakter dan ciri khas bangsa tersebut, karena karakter dan ciri khas inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Ini yang ketiga, karena dengan sejarah budaya bangsa juga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Sejarah budaya bangsa memiliki menjadi pengingat bagi kita tentang perjuangan para leluhur dalam mencapai kemerdekaan dan persatuan bangsa. Hal ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, nilai-nilai gotong royong yang diwariskan oleh leluhur kita menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Contoh yang kedua ini, semangat pantang menyerah dalam perjuangan kemerdekaan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan membangun bangsa. Contoh yang ketiga, keragaman budaya yang diwariskan oleh leluhur kita menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.